Hai, Kolora, selamat datang di Mirror ID. Semua hal tentang dunia wirausaha kita akan bahas di sini. Tunggu, kalian belum subrek? Subrek dulu lah, karena subrek itu gratis. Akan ada 50.000 setiap minggunya buat kalian yang selalu support saya. Caranya gampang banget. Kalian tinggal nonton video ini sampai selesai dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa like, komen, serta masuk grup yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi atau kolom komentar. Saatnya intro dulu. Ini kisahku, kisah tentang kegagalanku, bukan tentang gagal mendapatkanmu. Mendapatkanmu juga sih. Iya, kamu yang bilang semua lelaki sama aja. Iya, sama kayak bapakmu juga. Iya, begitulah wanita. Dia hanya ingat kekejaman orang lain kepadanya padahal begitu kecil. Dan dia lupa akan kekejamannya sendiri kepada orang lain padahal begitu besar. Lupakah kau di antara kita siapa yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji kepadaku ketika saya diusir oleh nenek mamamu karena asalnya tidak tentu, orang hina dina tidak tulen. Ketika itu kau antarkan aku ke simpang jalan. Kau berjanji kepadaku akan menungguku berapapun lamanya. Kemudian kau berpaling yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau katakan kepada aku, kau bisikan bahwa makan Indomie pakai telur itu enak. Bukan ini ya kisahku ya. Ini kisah Bang Udin dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Vesey. Ini baru kisahku. Ini kisah saya, kisah yang akan kalian dapat ambil pelajaran karena kegagalan saya mulai wirausaha. Ini kisah saya tentang dunia wirausaha. Saya akan bercerita tentang kegagalan saya saat saya memulai usaha. Dan ini bukan tentang kesuksesan saya. Pasti kalian pernah merasakan betapa sulitnya berwirausaha ya. Ya, memang sulit sekali. Tidak semua orang mampu bertahan. Karena ini sangat berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Ini pengalaman saya saat mulai usaha. Mulai usaha saya pikir enak. Karena pengusaha itu banyak uangnya. Banyak waktu luangnya. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Entah, saya lupa tahunnya, tapi saya ingat rasanya ketika itu saya mulai berwirausaha. Saya dengan gagahnya berkata, saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya akan menciptakan produk terbaik, saya akan beli rumah mewah, mobil mewah, kapal pesiar, pergi haji, pergi umrah, dan lain sebagainya. Itu cita-cita saya. Ternyata mulai usaha itu tidak semudah itu, bro. Sebelum mulai usaha memang gampang dalam pikiran dan angan-angan. Ini mah gampang. Bisa saya sukses dengan keyakinanku itu juga. Realitanya berbeda. Awal mula usaha saya sebenarnya sudah beberapa kali riset produk. Mungkin yang pernah merasakan produk pertama saya ngacung deh. Namanya pizza Bugis. Makan fenomenal khas Bugis, Sulawesi Selatan. Makanan terbaik menurutku. Ini adalah makanan favorit saya. Makanan yang terbuat dari pisang yang dihaluskan dan dicampur dengan tepung, kemudian dimasak dan dikasih topping. Sesimpel itu, saya pikir. Ternyata tidak mudah. Beberapa kali rasanya saya tidak karuan, mencoba dan gagal lagi. Beberapa kali rasanya tidak karuan, masih saja tidak menemukan resep yang cocok buat usaha saya. Sampai akhirnya saya tidak menemukan resep yang cocok, malah menemukan perkelahian dengan teman baik saya. Namanya Udin. Ya, hai teman baikku, bagaimana kabarmu sekarang? Semoga kamu baik-baik saja. Maaf kalau banyak salah ya.
Resep awal sudah gagal. Lanjut. Sampai akhirnya usaha saya belum buka sudah gagal, baru mulai sudah gagal. Ini menjadi hal berat bagi saya. Usaha yang saya pikir akan sukses dengan mudah malah mengalami kegagalan dan kegagalan. Ini part 1 ya. Pasti akan ada part-part selanjutnya. Kita lanjut, kenapa saya bisa gagal? Dan ini penyebabnya. Part 1 dalam kegagalan saya. Sebab kegagalan saya yang pertama yakni produk yang belum matang. Sebab kegagalan wirausahaku adalah saya belum punya produk yang matang. Kalau mangga yang belum matang enak dimakan. Kalau produk yang belum matang pasti gagal. Jadi bisa saja kegagalan kita berwirausaha bukan tentang marketing saja, bukan tentang pemasaran saja, tapi produk yang belum matang juga. Produk kita belum layak untuk ditampilkan baik dari segi penampakan. Bukan penampakan seperti ini. Kalau penampakan yang seperti ini mah, kalau ditampilkan, semuanya pasti kabur. Kalau penampakan seperti ini juga menakutkan. Tampil produk kita pasti akan ditinggalkan sama orang. Tapi penampakan bagaimana produk kita, penampilan produk kita yang saya maksud adalah penampakan yang bagus. Kemudian dari hal penting selain produk yang belum matang yakni adalah rasanya. Jangan produk kita nggak laku karena rasanya tidak sesuai dengan pasar yang kita inginkan. Rasanya mungkin tidak sesuai dengan lidah masyarakat yang kita inginkan. Karena rasa sangat berpengaruh dalam usaha, khususnya usaha kuliner. Ya, karena rasa is everything. Semua tentang rasa. Bisa saja kita lupa gambarnya, tapi rasanya kita tidak akan pernah lupa. Jadi sebelum mulai usaha, usahakan kalian riset dulu. Yang paling penting sih rasanya dulu, kemudian covernya. Tapi rasa yang paling utama sih. Selama ini yang saya rasakan rasanya dulu, kemudian covernya, kemudian isinya. Itu saja sih untuk part pertama. Tunggu part selanjutnya ya. Tunggu, kalian belum subrek ya? Mau dana 50.000 buat kalian paket lengkap dulu dan masuk grup. Caranya gampang banget kok. Share video ini sebanyak-banyaknya dan laporkan ke grup. Mudah kan? Cus segera. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tunggu part selanjutnya ya. Dan buat kalian yang berjuang di jalur koloran, semoga cuan berlimpah pada hari ini. Dan sampai bertemu di part selanjutnya. Terima kasih.